Halo, salam jumpa saudara-saudara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan konsep utilitarisme musik sebagai tugas-uas filsafat Cina. Dosen pengampu filsafat Cina adalah Romo Agustinus Lee, JDD. Adalah lalu kampus STFT Widya Sana Malang, tempat saya menempuh pendidikan filsafat dan teologi. Nama saya Ricardus Poli, NPM 1906. Siapakah Musi? Musi adalah salah seorang filsuf Cina yang hampir terlupakan. Padahal dia bersama para pengikutnya adalah yang pertama kali membuat suatu argumentasi dan perdebatan filosofis di Cina. Dia seperti Socrates dalam filsafat Yunani kuno yang melakukan penelaahan filosofis objektif tentang standar objektivitas moral. Musi hidup sekitar abad 5 sampai 4 sebelum Masehi. Ajaran Musi disebut dengan Muisme. Muisme adalah filosofis Cina kuno dari logika, rasional pemikiran, dan ilmu yang dikembangkan oleh akademisi yang belajar di bawah Cina kuno, filsuf Musi, dan diwujudkan dalam sebuah buku eponim, The Musi. Itu berkembang pada waktu yang hampir bersamaan dengan Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme, dan merupakan salah satu dari 4 sekolah filsafat dari sekitar tahun 770 sampai 221 sebelum Masehi, atau selama periode musim semi dan musim gugur, dan waktu itu negara berperang. Selama waktu itu, Muisme dipandang sebagai saingan Konfusianisme. Di antara prinsip-prinsip utamanya adalah kepedulian yang tidak memihak, altruisme, dan cinta universal untuk semua orang terlepas dari hubungan atau afiliasi. Pemikiran tersebut juga menekankan keutamaan penghormatan dan utilitarisme. Mohisme mempromosikan filosofi kepedulian yang tidak memihak. Artinya, seseorang harus peduli secara setara kepada sebuah individu lainnya, terlepas dari hubungan aktual mereka dengannya. Ekspresi kepedulian tanpa pandang bulu inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang benar. Advokasi ketidakberpihakan ini menjadi sasaran serangan dari sekolah filosofis Cina lainnya, terutama Konfusianisme yang percaya bahwa meskipun cinta harus tanpa syarat, itu tidak boleh sembarangan. Misalnya, anak-anak harus lebih mencintai orang tuanya daripada orang asing. Makna utilitarisme menurut Musi, para saudara, latar belakangnya Musi secara khusus menentang perang ofensif, pemakaman mahal, dan bahkan musik dan tarian yang dipandangnya tak berguna. Sehingga konsepnya ini tidak sama dengan konsep utilitarisme hedonistik yang melihat bahwa kesenangan semata sebagai sebuah kebaikan bersama. Dasar utilitarisme Musi. Dasar pemikiran Musi adalah ketertiban, peningkatan populasi, dan kekayaan materi. Pertumbuhan populasi dipandang sebagai kebutuhan moral untuk masyarakat yang harmonis. Kekayaan materi dari utilitarisme Musi adalah kebutuhan dasar, seperti tempat berteduh dan pakaian. Ketertiban menuju kepada sikap Musi yang memandang perang dan kekerasan yang menurutnya tidak berguna dan merupakan ancaman bagi stabilitas sosial. Musi berpendapat bahwa suatu tindakan harus didasarkan pada keuntungan dan prestasi. Artinya, bahwa tindakan itu harus mempunyai kontribusi bagi masyarakat. Para saudara, Musi dikenal karena desakannya bahwa semua orang sama-sama berhak menerima keuntungan materi dan dilindungi dari bahaya fisik. Dalam Muisme, moralitas tidak ditentukan oleh tradisi dan ritual, melainkan oleh pedoman moral konstan yang paralel dengan utilitarisme. Tradisi bervariasi dari budaya ke budaya, dan manusia membutuhkan panduan tradisional untuk mengidentifikasi tradisi mana yang dapat diterima secara moral. Panduan moral kemudian harus mempromosikan dan mendorong perilaku sosial yang memaksimalkan kegunaan umum semua orang dalam masyarakat itu. Skala penilaian. Para saudara,
Musi mengemukakan bahwa dua tolak ukur dalam konsep utilitarisme, yaitu pertama, kekayaan negara pertama. Jika pengeluaran pertama tidak untuk kepentingan rakyat, itulah pemborosan yang harus dihindari, seperti musik, pemakaman, dan lain-lain. Kedua, jumlah penduduk yang banyak. Jumlah penduduk yang banyak tanda bahwa pemerintah berhasil memberikan yang terbaik bagi penduduknya. Sekian dan terima kasih. Xie xie.